Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohman Liulinuha dengan NPI 1462100230 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program saya mengenai program kasir untuk pemesanan makanan dan minuman. Oke, pertama-tama saya buka Visual Studio Code-nya dan saya tempatkan foldernya di htdocs dengan nama direktori atau foldernya tugas 3 minus kasir. Kemudian saya nyalakan SAMPP-nya. Di sini saya menggunakan versi 8.0.19. Untuk yang sekarang yang terbaru itu 8.2 kalau nggak salah. Dan kita nyalakan Apache-nya. Dan di sini saya menggunakan OS Ubuntu, jadi tampilannya agak berbeda di SAMPP-nya, tapi sebenarnya sama saja fungsinya. Kemudian setelah dinyalakan, langsung saya jelaskan saja kodenya. Di sini kita mulai dari indeks HTML. Kenapa saya menggunakan nama indeks HTML? Karena itu adalah nama default yang digunakan oleh browser, terutama oleh Apache atau servernya jika dia seperti mengenali. Jadi biasanya kalau web itu bukan indeks.html tapi indeks.php atau .php. Karena di situ web browser atau servernya itu mengenali dengan nama default index. Oke, kita langsung masuk saja ke head-nya. Kita masuk ke HTML-nya dulu. Length en itu berarti bahasa defaultnya itu bahasa Inggris yang didukung. Di sini juga bisa nanti ditambah bahasa Indonesia itu dengan ID atau yang lainnya. Kemudian head, di sini ada meta, charset UTF-8, ini merupakan nanti masuk ke SEO atau SEO Search Engine Optimization. Kemudian title ini untuk memberi judul pada sebuah web. Kemudian link, di sini saya menggunakan CDN, jadi harus online kalau ingin menggunakannya, kalau tidak ya nggak bisa. Kemudian menggunakan Bootstrap versi 5.3.0 yang terbaru. Kemudian di sini ada style. Di sini saya menumpuk Bootstrap-nya dikarenakan saya menggunakan Bootstrap. Ada sesuatu di Bootstrap yang tidak bisa saya custom. Maksudnya tidak ada pilihan di Bootstrap-nya, jadi saya custom. Dengan container saya ubah menjadi width 720 pixel. Dan kemudian row padding reg-nya saya beri angka 0. Kemudian kita masuk ke div class container bg body tertiary. Apa maksudnya container? Container di sini tuh jadi kalau di penjelasan Bootstrap-nya maksudnya container. Nah, sini container itu untuk mengatur lebar dari sebuah div. Biasanya div yang digunakan. Div. Jadi misalkan di sini container, berarti dia itu ketika extra small dia lebarnya 100% jadi penuh. Kemudian ketika small dia lebarnya 540. Kemudian medium 720 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian bg body ini untuk warna bodinya atau background bodinya. Kemudian form. Nah, kenapa menggunakan form? Karena di dalam program kasir itu terdapat inputan yang diinputkan oleh user. Jadi di sini saya menggunakan form untuk menerima inputan tersebut. Seperti itu. Kemudian row ini baris, G3 ini gutter gutter 3. Di Bootstrap 5 itu ada gutter, yang di Bootstrap 4 itu enggak ada. Kemudian border warning, rounded jadi tumpul, mt margin top 5,
P3 padding 3 semua sisi atas kanan bawah kiri dan action process.php. Jadi di tugas sebelumnya, tugas 2 itu saya telah membuat program seperti ini tapi dengan hanya menggunakan bahasa HTML dan juga JavaScript dengan framework sama Bootstrap. Dan sekarang ini saya update menjadi menggunakan 3 bahasa, yang satu HTML, yang kedua JavaScript, yang ketiga PHP. Kemudian dengan metode get ya, karena menurut saya di sini nggak ada password yang itu sensitif atau privacy, nggak ada email, nggak ada, dan ini hanya pemesanan, dan pemesanannya itu sederhana, bukan yang sampai menggunakan payment gateway, menggunakan kartu kredit, tidak seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke ini, text center, cafe menu. Ya, sambil saya jalankan ya, ini filenya, kita ketikkan localhost, enter. Kalau sudah tampil ini berarti sudah nyala ya Apache-nya. Kemudian ini saya ganti, sebentar saya lihat, tugas 3 kasir, nah langsung masuk. Jadi inilah tampilan dari kode saya. Mohon maaf kalau tadi masih ngawang, maksudnya cuma lihat kode tanpa ada hasil atau tampilan. Jadi seperti ini tampilannya. Baik, saya jelaskan sambil dengan tampilannya. Baik, kita masuk ke H2 menu. Jadi H2 menu itu yang ini. Kemudian BG warning, ini warna kuningnya di sini. Text center, jadi dia di tengah. Itu cara membaca dari Bootstrap-nya. Tuh. Kemudian div class row mt 4, jadi row ini satu baris, berikan 2 kolom, iya 2 kolom, 1 2 kemudian beri label for nama makanan, class form label itu bawaan Bootstrap, nama makanan ini. Kemudian select itu yang ini untuk drop down. Kalau dulu di Bootstrap itu namanya drop down, kalau sekarang sama kayaknya, kurang tahu. Sudah. Kemudian selected, jadi default pertama kali apa yang ditampilkan itu yang selected. Kemudian name ini nanti digunakan untuk di PHP-nya. Jadi misalkan name sama dengan value-nya apa, berdasarkan ini value ini. Nah, itu. Kemudian call, ini kolom, jadi ada 2 kolom. Div flag ini display flag, like items n, berarti itemnya itu di bawah secara vertikal. Justify content center berarti di tengah secara horizontal. Kemudian call, iya kolom. Jadi di sini dibagi satu baris dibagi 2 kolom. Kemudian dari kolom kedua ini dibagi lagi 2 kolom. Ini ada 2. Jadi ada kolom di dalam kolom. Itu. Kemudian harga, ini saya bisa supaya lebih jelas. Ini dengan ID harga makanan. Kemudian jika input dengan ID string tidak jacket itu tidak centang, jadi seperti ini, maka disable select. Jadi ininya sebenarnya disable karena mungkin ada yang ngebug, jadi saya nggak bikin ya. Ini cuma buat tanda aja, kalau ini pesan minum, kalau gini nggak pesan. Seharusnya ini tuh ketika di checklist ini bisa diisi, ketika tidak ini nggak bisa, jadi ke lock atau disable itu. Jadi mohon maaf dengan minimnya ilmu.
Kemudian nama minuman ini sama kayak nama makanan tadi, sama ya, sama. Ini jumlah makanan berapa porsi, ini berapa porsi. Menggunakan tipe number. Jadi kalau ini dimasukkan misalkan huruf nggak bisa, bisanya angka. Kemudian name, iya, jumlah makanan, ID -1, -1, jadi minimal value nya itu ada 1. Misalkan saya refresh, minimal 1, value nya 1, jadi default value nya 1. Kemudian ini sama. Nah, ini adalah bekas source code saya yang sebelumnya itu full JavaScript ya, jadi tanpa menggunakan PHP itu. Ini untuk menghitung total harga, jadi tanpa diklik pesan, tanpa disubmit maksudnya, dia itu sudah menampilkan hasilnya gitu, perhitungannya seperti itu. Jadi ini saya komentari, kalau dihapus nanti eman itu ya, eman. Di sini total harga nanti ada di PHP nya total harga, kemudian ada PPN nya juga masuk ke PHP, bukan ke HTML nya. Total akhir juga sama. Untuk bayar, di sini untuk bayar sebenarnya ada kembalian tapi kehapus kayaknya, jadi di bawah sini tadi sebenarnya ada kembalian. Untuk bayar dan kembalian itu saya nggak pakai bayar dan kembalian. Jadi di sini itu konsep saya memesan online, kemudian mengetahui hasilnya, jadi total harganya berapa termasuk PPN, nanti untuk membayarnya itu langsung ke kasir seperti itu. Jadi kalau seandainya saya memasukkan bayar di sini nggak bisa. Kenapa? Karena kan belum disubmit, bagaimana bisa tahu total perhitungannya. Kalau misalkan nanti di sini di PHP nya itu nanti dia akan membuat link lagi, jadi kayak dari ini di indeks, nanti kan disubmit masuk ke proses, habis proses nanti kan bayar berapa ya, dihitung lagi, kemudian nanti dia bakal nge-link ke file lain. Misalkan ini proses, nanti ada proses bayar misalkan, di situ nanti bisa tampil bayar dan kembalian. Menurut saya seperti itu konsepnya. Jadi kalau misalkan nanti nge-link lagi, menurut saya kepanjangan, karena sesuai instruksi dari dosen saya itu dihitung, nanti dihitungnya itu di PHP seperti itu. Kemudian kok di sini, di sini ini saya menggunakan button, type-nya submit, meskipun nggak ditulis gini nggak apa-apa, cuma saya tulis aja biar yakin. Kemudian BTN, ini bawaan bootstrap, BTN warning warna kuning, W25, width-nya 25, teksnya pesan. Kemudian script bawaan bootstrap, dan ini script saya pribadi. Dan masuk ke script. Aduh, berapa menit ini guys? Bentar. 14 menit. Oke, agak cepat, maaf. Terlalu lama di HTML. Di sini saya menggunakan DOM, dokumen object model, mengambil masing-masing ID menggunakan get element by ID, mengambil nama makanan, ini harga makanan, ini nama minuman, ini nama minuman, harga minuman, jumlah makanan, jumlah minuman, total harga. Jadi di sebelumnya itu ada total harga, bayar, kembalian, PPN di tugas sebelumnya. Jadi ini nggak pakai, belum saya komentari.
jadi nggak pakai karena di JavaScript di PHP nanti ini pakai, ini buat data dari ininya, nampilkan di sini. Sini saya menggunakan objek dengan tipe data cons. Maksudnya tipe data objek dengan cons seperti itu. Ini key grovel value-nya 15.000 dan seterusnya. Jadi ini key value ya, bagi yang belum tahu ini menggunakan key value seperti itu. Menampilkan harga makanan. Di sini saya menggunakan add event listener. Ketika ada perubahan, jadi bacanya itu ini, ketika ada perubahan jalankan function ini. Cons harga makanan this, ini harga makanan this dot value. Jadi harga yang dipilih di sini. Bentar. Iya, di sini. Berdasarkan ini nama makanan. Iya, nama makanan benar. Aduh. Ya benar, nama makanan. Kemudian ini diambil harganya ya. Disesuaikan nama makanannya dengan key-nya ini. Misalkan sini saya pilih grovel. Dari grovel diambil ininya, ID-nya, kemudian dicari di harga makanan. Apakah ada key yang bernama grovel? Ada. Value-nya berapa? 15.000, maka dimasukkan ke sini. Nah, inner HTML di sini, jadi dia membuat HTML baru. Memasukkan tag HTML. Ini juga mirip seperti teks konten. Tuh. Kemudian hitung total harga. Ini belum, nanti di bawah ya. Ini sama menggunakan, tapi ini yang minuman, yang ini. Nah, sama. Kemudian ini ini yang menghitung total harga. Berarti ini seharusnya dikomentari guys, nggak pakai. Sekali lagi perhitungannya di PHP. Nah ini dibuat baca aja. Jadi menghitungnya itu ini harga makanan value, harga makanan titik inner text replace RP. Jadi sebenarnya di sini itu nanti ada tampilan di bawahnya porsi makanan. Nanti itu tampil ini. Nah, tampil total harga berapa totalnya. Total itu ini. Ini didapat dari ini variabel total. Kemudian PPN, ya PPN 11%. Dokumen get element by ID total akhir. Jadi total akhir ini gabungan dari total harga dengan PPN. Kemudian hitung kembalian total. Seperti itu. Untuk hitung kembaliannya di sini. Ini. Bayarnya berapa? Nilai bayar di parse in. Parse ini itu masuk. Jadi inputannya itu string. Kemudian diubah menjadi integer agar bisa dihitung. Karena kalau string menggunakan konkatenasi seperti ini minus operasi matematika itu nggak bisa ya. Jadi harus integer dengan integer. Jika udah, nah itu nanti langsung tampil di sini. Kalau sebelumnya tugas sebelumnya ini if is none. Jadi jika is none bayar value, jadi jika bayarnya ini bernilai 0 maka tetap 0 untuk kembaliannya ya. Tuh, jadi kalau bayarnya udah ada, misalkan total pembayaran 50 belum dibayar, nah kembalian masih 0. Kalau udah dibayar 100, kembalian berubah menjadi 50.000 karena 100 dikurangi 50 kembali 50 seperti itu. Kemudian ini ya, ini yang tadi. Kalau ini bersifat kalau misalkan belum bayar, ini kalau udah bayar. Kemudian mengembalikan nilai harga makanan dan harga minuman ke harga awal saat halaman dimuat ulang. Jadi ketika ini di reload, ini tetap 0, tidak berubah. Misalkan ini kalau di reload biasanya itu masih tetap 12.000. Ini saya setting seperti ini supaya ketika di reload itu 0.
kayak mereset gitu. Ini window, jadi memanggil objek window. Setahu saya itu load, berarti ketika reload dia menetapkan harga ini. Kemudian kita percepat langsung ke PHP. 20 menit ke PHP ini. Saya coba ya. Coba dahulu Grovel dan juga air mineral. Pesan satu-satu. Pesan. Nah, seperti ini. Aduh. Anda memesan satu porsi Grovel seharga 20.000 per porsi. Memesan satu juga porsi air mineral seharga 5.000 per porsi. Total harga 25, 20 tambah 5. Kemudian PPN 10. Salah guys. Seharusnya 11 loh. PPN 11%. Oke, coba. Nah, benar. Ini ya. Maaf, ada bug seperti ini. Dan saya jelaskan kodenya. PHP, tab pembuka PHP, if jika iset get nama makanan. Jadi jika tidak kosong, iset itu setahu saya tidak kosong ya. Jika tidak kosong, get nama makanan. Jadi nama makanannya ini ada value-nya. Ini bisa dilihat di URL-nya. Ini makanan, saya perbesar. Nama makanan ini, value-nya itu ini. Grovel. Grovel, dia itu nggak kosong, jadi ada value-nya. Dan iset jumlah makanan ada value-nya 1 ini. Kemudian iset string dia checked, jadi dia juga memesan minum. Kemudian dan iset get nama minuman. Ini nama minumannya juga ada, jumlah minumannya ada. Jadi ini jumlah makanan, jumlah minuman, nama makanan, nama minuman, dan juga string. Kemudian ambil data dari form. Ambil data dari form itu ini ya, ini yang tipe datanya query string, query string berupa array asosiatif. Saya masukkan ke dalam variabel nama makanan. Itu juga dengan get jumlah makanan. Ini saya ubah menjadi integer jumlah makanan. String iset, jika string tidak kosong berarti true, kalau enggak false. Kemudian ini masukkan sama-sama. Nah, di sini saya menggunakan switch case. Pertama kali menentukan harga makanannya itu adalah 0. Kemudian saya switch nama makanan. Jika dari nama makanan ini ada yang sama dengan case-nya, misalkan Grovel, maka harga makanannya ditentukan menjadi 20.000. Dan seterusnya. Ini juga sama, minuman. Kemudian total harganya, harga makanan ini, misalkan Grovel ya, Grovel 20 dikali jumlah makanannya kan 1 dari sini ya, maka 20.000 kan. Harga minuman ditambah harga minuman dikali jumlah minuman 5.000 kali 1 5.000. 20 ditambah 5.000 25 masuk ke sini. Nah, kemudian PPN total harga dikali 0,11. 0,11 ini kalau dipersenkan menjadi 11%. Kemudian total akhir itu gabungan dari total harga ini maksudnya ditambah PPN. Jika sudah semuanya dari logikanya dan perhitungannya sudah, maka outputnya ditampilkan. P itu Anda memesan jumlah makanan porsi, jadi Anda memesan 1 porsi Grovel seharga 20.000.
number format di sini itu untuk menformat angka ya. Jadi harga makanan 20.000 diformat koma 0 petik 2 petik 2 petik 2 titik 2 titik per porsi. Jadi ini digabung ini sebenarnya, karena ini kan function built-in function, jadi function bawaan PHP nya. Kemudian if string, jika memesan minum juga tampilkan ini. Jadi kalau tidak memesan minum tidak ditampilkan ininya. Nah, Anda tidak memesan minuman. Kemudian total harga 25, PPN 11, total akhir 27.750. Seperti itu. Saya coba lagi ya, menu lain, roti bakar misal Arabica coffee 3 pesan dengan porsi 3 porsi roti bakar dengan satu harganya itu 12.000, 3 porsi Arabica coffee dengan satu harganya 20.000, ditotalkan 96 dengan PPN 11%, 10.560, total akhir 106.560. Baik, sampai ini tidak ada bug dan alhamdulillah lancar. Jika ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.